Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Semoga minasan selalu sehat ya. Hari ini bersama dengan aku, Ika, kita akan belajar gimana sih cara menyatakan keinginan dalam bahasa Jepang. Nah, jadi di pembahasan kali ini ada dua cara untuk menyatakan keinginan ya. Yang pertama ada hoshi, terus yang kedua itu ada shitai. Pertama-tama kita masuk ke hoshi dulu ya minasan. Nah, kalau hoshi itu untuk menjelaskan keinginan untuk suatu benda. Misalnya kayak kawaii necklace ga hoshii desu, atau ice cream ga hoshii desu, atau atarashii keitai denwa ga hoshii desu. Jadi ada perwujudan bendanya ya. Nah, tadi kan udah aku jelasin sedikit mengenai hoshi. Sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya ya, biar minasan makin ngerti. Untuk contoh kali ini aku masukin 3 aja, ada bentuk dasar, negatif, sama tanya. KB di depan itu maksudnya kata benda ya minasan. Contoh kali ini ada bentuk dasar, nani-nani ga hoshii desu. Kemudian bentuk negatif, nani-nani ga hoshiku nai desu. Kemudian yang ketiga ada bentuk tanya, nani-nani ga hoshii desu ka? Kalau minasan udah pernah belajar tentang ikeyoshi, pasti tahu kok bentuk hoshi yang lainnya. Soalnya hoshi itu perubahannya mirip banget kayak ikeyoshi ya. Setelah ini kita masuk ke contoh kalimat ya. Di kalimat nomor 1 aku masukin kalimat tanya biar enak aja sih. Ima nani ga hoshii desu ka? Sekarang apa yang Anda inginkan? Terus di kalimat kedua ada akai kuruma ga hoshii desu. Saya ingin mobil yang merah. Kemudian di contoh ketiga ada kuroi kuruma ga hoshiku nai desu, yang artinya saya tidak mau mobil yang hitam. Nah, kenapa sih sayanya ini aku taruh di dalam kurung? Soalnya kalau bahasa Jepang itu jarang banget pakai watashi, anata, jadi nggak usah diulang-ulang lagi ya minasan. Nah, gimana minasan, udah ngerti kan? Gampang. Kalau minasan udah ngerti, aku kasih contoh soal ya. Kan kemarin kita udah bahas tentang ikeyoshi nakeyoshi. Kali ini soalnya aku mau minasan kejepangin saya ingin sepatu baru. Coba gimana bahasa Jepangnya? Bisa ya? Bisa lah, minasan kan pintar ya. Nah, minasan berbeda dengan hoshi, kalau shitai itu untuk menjelaskan keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian partikel yang digunakan itu berbeda-beda tergantung kata kerja di belakangnya. Seperti contohnya Nihongo de shaberitai desu, atau Aidoru ni naritai desu, atau Game wo shitai desu. Tapi seenggaknya minasan harus tahu oshitai ya. Nah, karena tadi udah aku jelasin sebelum kita masuk ke contoh kalimat, aku mau ngasih tau minasan dulu gimana sih cara merubah kata kerja ke dalam bentuk tai. Kan gak selalu shimas ya minasan. Nah, jadi kata kerja itu ada golongan 1, 2, 3. Aku jelasin singkat aja di sini ya. Kayak di contoh golongan nomor 1 itu ada kau yang jadi kaimas. Untuk jadi bentuk inginnya jadi kaitai, masnya itu dihilangin. Nah, begitu juga dengan suwaru, suwarimas, suwaritai, asobu, asobimas, asobitai. Untuk golongan kerja kedua dan ketiga sama juga kok, cuman bentuk masnya dihilangin terus dijadikan bentuk tai. Bisa di-pause ya minasan untuk diperhatiin lebih lanjut. Sekarang aku masukin lagi 3 contoh pola kalimat, ada bentuk dasar, negatif, sama tanya. Di bentuk dasar ada kata benda, partikel shitai desu. Kemudian di bentuk negatif, shitai menjadi shitaku nai desu. Kemudian di bentuk tanya, shitai desu ka? Sama seperti yang hoshi tadi, kalau minasan udah pernah belajar tentang ikeyoshi, pasti minasan tahu bentuk-bentuk lainnya seperti shitaku nakata, shitakata, seperti itu ya minasan. Nah, di contoh nomor 1 aku masukin bentuk pertanyaan. Anata wa ima nani o shitai desu ka? Yang artinya, Anda sekarang ingin melakukan apa? Kemudian dijawab, hon o yomitai desu. Saya ingin membaca buku. Lalu di kedua ada kalimat negatif. Eiga o mitaku nai desu. Saya tidak ingin menonton film.
Nah, bisa di-pause ya minasang untuk diperhatiin. Oh iya, meski partikel yang dipakai berbeda-beda, aku fokusin ke O, soalnya kan kalau shita itu untuk kata kerja ya. Untuk contoh-contoh yang lain, mungkin minasang nanti bisa cari sendiri atau boleh ditanya di kolom komentar. Pasti kami jawab kok. Nah, gimana minasang? Udah ngerti kan? Orang gampang kok. Nah, kalau minasang udah ngerti, aku mau ngasih contoh soal ya. Aku mau minasang ke Jepangin, saya ingin belajar bahasa Jepang. Coba gimana bahasa Jepangnya? Bisa lah ya, gampang. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke matome. Matome itu maksudnya ringkasan ya minasang. Terus juga di akhir ada latihan juga, tolong dikerjain ya minasang. Tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi sekian itu aja tentang Hoshi dan Shitai. Dukung terus ya Happy Nihongo supaya bisa terus berkembang. Jangan lupa like dan juga subscribe ya minasang. Bye bye.